変身。 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya semua? Hari ini kita akan membahas soal UTBK Geografi, terutama untuk ujian sosial humaniora. Oke, tadi kita sudah sama-sama menjawab soal ya. Sekarang kita akan membahas soalnya satu persatu. Oke. Before we study, let us pray together. Pray start. Oke, pray finish ya. Oke, kata motivasi hari ini, usia bukanlah alasan untuk kita berhenti belajar ya. Sedikit dan banyaknya yang kita pelajari hari ini setidaknya menambah wawasan kita untuk memahami sebuah ketidaktahuan. Itu ya, jadi usia bukanlah suatu alasan kita untuk berhenti belajar ya. Kalau kita masih hidup, kita harus senantiasa belajar, dan belajar. Oke, yang soal pertama. Nah, ini tadi sudah ada ya. Pertama itu sudah dijawab oleh kalian ya. Sama-sama kita jawab. Di Pulau Kalimantan, sungai memiliki arti yang penting bagi kehidupan masyarakat pedalaman. Wilayah tersebut karena memiliki fungsi sebagai sarana transportasi antar wilayah. Konsep yang relevan untuk menjelaskan hal tersebut adalah apa yo? Oke, ada 5 ya pilihannya, yaitu ada lokasi, aglomerasi, keterjangkauan, keterkaitan ruangan, dan nilai kegunaan. Jadi kalau lokasi dia lebih ke arah menjelaskan suatu tempat ya. Kalau aglomerasi dia menggerombol ya, mendekati suatu titik tertentu. Kemudian keterjangkauan ya, kemudian keterkaitan ruangan dan nilai kegunaan. Jawaban yang tepat untuk menjawab hal tersebut adalah yang E ataupun nilai kegunaan. Kenapa nilai kegunaan? Coba kita telaah lagi soalnya. Memiliki fungsi ya. Jadi di Pulau Kalimantan itu memiliki sungai yang memiliki fungsi sebagai sarana transportasi antar wilayah bagi kehidupan masyarakat di sana. Jadi jelas-jelas ya. Di sini sungai memiliki arti sebagai nilai kegunaan bagi masyarakat. Jadi ini memang benar ya. Dari 1, 2, 3, 4 ini 5 ini termasuk semuanya dalam konsep 10 konsep geografi. Namun yang paling tepat adalah konsep nilai kegunaan. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Yang soal kedua adalah sebagai berikut ya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Nah, jadi bencana longsor terjadi di Kabupaten Banjarnegara disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur lokasi. Bencana tersebut menimbun rumah warga hingga menewaskan penghuninya. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana longsor tersebut juga menutup akses jalan Banjarnegara dan Bojonegoro. Pemerintah setempat bersama Provinsi Jawa Tengah melakukan penanganan terhadap korban bencana, termasuk membuka akses jalan yang tertutup. Nah, jadi bencana longsor di sini ya ada 5 ya pilihan dari A, B, C, D, E. Jadi kita telaah dulu. Jadi konsep pendekatan geografi ada 3. Pertama ada keruangan, ada kelingkungan, dan kompleks wilayah. Aglomerasi dan spasial ini tidak termasuk ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah kalau keruangan dia hanya menjelaskan suatu kejadian di suatu tempat. Kalau kelingkungan dia lebih menekankan antara keterkaitan antara manusia dan lingkungannya. Kemudian kompleks wilayah cakupannya lebih luas lagi. Jadi pilihan yang tepat adalah pendekatan ke lingkungan. Kenapa pendekatan ke lingkungan? Karena kita di sini melihat poinnya ya. Pertama, poin dari bencana longsor ya. Ini dari lingkungan, kemudian menimbulkan korban jiwa. Longsor juga bisa disebabkan oleh akibat dari ulah manusia, yang mana bisa longsor tersebut mengeruk ataupun menghabiskan ataupun
membuat rumah di lereng-lereng yang curam. Nah, itu dapat menyebabkan longsor atau penebangan liar di tengah curah hujan yang sangat tinggi. Jadi pilihannya adalah jawaban pendekatan ke lingkungan. And next, yang ketiga, kita perhatikan soal berikut ini. Peta jaringan transportasi, kepadatan penduduk, peta sebaran fasilitas sosial, dan peta sebaran industri pabrik. Nah, kalau kita lihat ini ya, pertama, lokasi rawan kemacetan, kawasan perumahan ideal, lokasi rawan kecelakaan, kawasan budidaya agrobisnis, dan lokasi rawan penyakit. Nah, kita di sini lihat ya, transportasi. Oke, berarti berupa mobil, motor, kemudian penduduk ya. Kalau makin banyak penduduk, semakin banyak alat transportasi yang mereka gunakan. Fasilitas sosial seperti rumah sakit, kemudian kantor dinas, kemudian sekolah dan mall, kemudian pabrik ya. Nah, kalau keempat peta ini kita gabungkan jadi satu ya. Peta itu juga sering disebut dengan kuota analisis overlay ya. Menggabungkan keempat peta ini menjadi satu. Jadi pilihan yang tepat adalah lokasi rawan kemacetan. Kenapa? Karena semakin banyaknya penduduk, semakin banyaknya fasilitas sosial dan pabrik, kemudian semakin banyaknya transportasi akan menyebabkan kemacetan suatu tempat. And next, ya. Soal yang keempat. Nah, kita menginterpretasi citra. Interpretasi citra di sini ya, bentuknya memanjang, kemudian warna cerah, ukuran teratur, teksturnya halus. Nah, jadi yang jawaban yang tepat adalah jalan raya. Kenapa jalan raya? Jawabannya, pantulan objek jalan raya yang berupa aspal memiliki tingkat pantulan yang tinggi ya. Jadi dia terang, sehingga warna yang tergambar adalah cerah. Jalan memiliki bentuk memanjang ya. Nah, di sini tadi bentuknya memanjang katanya tadi. Tekstur halus karena seragam. Ya, kalau dia tidak seragam, dia teksturnya tidak halus tapi kasar. Nah, teratur karena memiliki lebar yang sama. Seperti itu. Next, soal yang selanjutnya. Nah, ini sama ya, overlay juga. Seperti soal yang sebelumnya. Peta sebaran fasilitas sosial, transportasi, potensi bencana, dan air tanah. Nah, ini lebih ke arah pilihannya ada fungsi lahan, lokasi perumahan, budidaya, daerah bencana, dan pemanfaatan tanah. Jawaban yang tepat adalah ya, penentuan lokasi perumahan. Kenapa? Orang-orang akan menggunakan keempat peta ini sebagai landasan dasar bagi para geograf ataupun pembangun-pembangun rumah untuk menentukan suatu lokasi rumah. Kawasan budidaya itu tidak cocok karena dia tidak memerlukan ya yang namanya sebaran fasilitas sosial, karena dia lebih menekankan air, kemudian transportasi. Dia juga di dusun juga bisa seperti itu. Namun di sini yang paling tepat adalah penentuan lokasi perumahan. Next, nah ini soal yang sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi di sini ada gambar siklus hidrologi ya. Nah, di sini dia menanyakan nomor 3 ya. Nomor 3 kan? Ya, nomor 3 ya. Nomor 3 di sini ada pada sini ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah peristiwa apa itu? Peristiwa evaporasi ya. Ini sudah sering kita pelajari sebelumnya ya. Oke, transpirasi itu penguapan dari ini ya, ini proses transpirasi. Kemudian kondensasi itu Pak ditunjukkan oleh nomor 1. Kemudian peristiwa perkolasi itu ditunjukkan oleh nomor 6 ya. Oke, seperti itu. Next, soal selanjutnya.
Nah, ini menghitung perbedaan waktu dari letak astronomisnya. Kita ketahui ya, letak kota Cirebon itu memiliki letak bujurnya 108 derajat bujur timur, sedangkan letak kota Surabaya 112 derajat bujur timur. Sedang jika di kota Surabaya jam 9, berapakah di kota Cirebon? Oke, ini ada A, B, C, D, E. Tidak perlu takut ya. Ini langsung kita jawab. Pertama letak kita ketahui, catat dulu ya. Kota Cirebon 108 derajat, kota Surabaya 112 derajat, Surabaya jam 9 ya. Tanya pukul berapa kota Cirebon? Oke, langsung saja ya. Kata kuncinya adalah karena satu kali putaran bumi pada porosnya berjangka waktu 24 jam. Jadi 1 derajat rumus pada dasarnya ini ya. 1 derajat per 360 ya, karena bumi berputarnya 360 derajat dikali 24 jam dikali 60 menit sama dengan 4 menit. Jadi perbedaan 1 derajat ya, itu 1 derajat tiap kota itu adalah 4 menit. Jadi ini sudah rumus yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi kata kuncinya adalah 1 derajat sama dengan 4 menit ya. Setiap 1 derajat itu kotanya berbeda 4 menit waktunya. Oke ya. Ini diingat saja kata kuncinya. Jadi dikurangi aja 112 derajat dikurang 108. Berapa selisihnya adalah 4 derajat. Nah, jadi 4 derajat. 4 derajat berarti kalau 1 menitnya 1 derajatnya selisihnya 4 menit, berarti tinggal dikalikan 4 ya. 4 derajat kali 4 adalah 16 menit. Jadi jika kota Surabaya diketahui pukul 9, maka kota Cirebon pukul 08.44. Kenapa? Karena jam 9 itu dikurangi 16 ya. Seperti ini. Jadi ini letak kota Surabaya. Ini SBY ya, Surabaya dengan letak bujur 112 derajat bujur timur. Sedangkan di sini 108 derajat PT, ini kota Cirebon. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah 0844 ya. Oke. And next. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya, pergerakan lempeng yang bergeser saat bergeser geraknya saling menjauh ya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah dampak pertemuan dua lempeng tersebut adalah apa? Langsung saja, pertemuan lempeng pada soal merupakan pertemuan gerak transform ya. Ini gerak transform seperti yang kita ketahui. Pada pertemuan ini kedua lempeng saling bergesekan secara horizontal dan berlawanan arah. Akibat yang ditimbulkan adalah bisa terjadinya gempa bumi, tsunami, longsor, dan juga gunung meletus. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah rawan gempa dan longsor. And next, soal selanjutnya adalah ini ya. Deskripsi yang tepat untuk menjelaskan angin lokal tersebut adalah. Nah, jadi angin lokal di sini angin laut ya, langsung saja angin laut terjadi karena karakteristik fisik antara daratan dan lautan sehingga menyebabkan perbedaan tekanan. Jadi jawabannya adalah yang C. And next, ini ya soal selanjutnya, yaitu nomor 1, 2, dan 4. Nah, kita lihat ya, 1 ini daerah Padang ya, kemudian 2 ya daerah Selat Sunda, kemudian 4 ini daerah Nusa Tenggara. Nah, daerah yang ditunjukkan oleh 1, 2, 4 ini dia lebih rentang dengan bencana apa? Oke, seperti yang sudah kita pelajarin sebelumnya, lempeng tektonik ya, Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng, yaitu Eurasia, Indo-Australia ya di sini, kemudian lempeng Pasifik. Nah, Pasifik. Nah, jadi pilihan yang tepat ketika lempeng ini bertemu ataupun bergerak, baik itu secara transform, kemudian tumbrukan ataupun saling menjauh,
jawaban yang tepat adalah tsunami ya. Kenapa? Karena dia lebih dekat dengan laut ataupun pantai. Jadi daerah-daerah yang berada di pantai dan juga berada di pertemuan dua lempeng, dia akan sangat tinggi untuk berpotensi tsunami. Seperti itu. Soal selanjutnya, oke, ini menghitung angka ketergantungan ya, ataupun kata kuncinya itu RK. Nah, jawabannya seperti ini ya. Ini sudah ada rumus yang sudah ditentukan. Ya, tinggal kita masukin saja jumlah penduduk ya yang belum produktif ya, 0 sampai 14 tahun itu anak-anak ya, tinggal kita masukkan 40.000, kemudian ditambah yang tidak produktif yaitu 65 tahun ke atas ya, 40 tambah 10.000 per jumlah penduduk yang produktif ada 70.000 dikali 100. Nah, jadi 50.000 kali per 70.000 dikali 100 adalah 71,4. Jadi jawabannya adalah tiap 100 penduduk usia produktif terdapat 71 penduduk non produktif. Nah, ini sudah ada ketentuan soal yang sudah berlaku. And next, soal selanjutnya adalah, nah, kita memproyeksikan penduduk di tahun 2018 berdasarkan data tahun 2010 yaitu penduduknya 5.000, 2015 itu 5.100 penduduk, dan kalau 2018 berapa? Oke, langsung kita masukkan. Rumus ketentuannya adalah sebagai berikut ya. Nah, pertama ini rumusnya ya, dengan ketentuan sebagai berikut ya penjelasannya. Kemudian langsung kita masukkan penduduk 2018. 5.000 dari mana, Pak? 5.000 dari penduduk 2010 ataupun PO jumlah penduduk tahun awal. 5 plus 3 itu dari mana, Pak? N plus M. Kita lihat N, selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui. Oke, N di sini selisih dari 15 ke 10 berapa? 5 ya. 2015 kurang 10, 5. Kemudian tambah 3. M di sini adalah dengan tahun N. Jadi 18 kurang 2018 yang akan kita cari dikurang 15, berarti 3 ya, per 5. N lagi yaitu selisihnya 5. 5.100 dikurang 5.000 penduduk tahun 2015 dikurang tahun 2010. Ini penyelesaiannya dibagi dulu ya, 8 bagi 5 itu 1,6. Kemudian 1,6 dikali 100 ya, dapatlah 1.600, tinggal ditambahin. Jadi memang konteksnya itu perkalian dan bagian dulu baru tambah kurang ya. Oke, diingat. Jadi jawabannya adalah proyeksi tahun 2018 5.160. Next, soal selanjutnya. Nah, ini soal kelas 12 ya. Nah, menghitung titik henti dari kedua kota ini ya. Di manakah pusat perbelanjaan yang tepat? Nah, yang pertama kita tentukan dulu rumusnya TH. Rumus yang sudah ditentukan titik henti AB di jarak per penduduk A, penduduk B 1 plus akar penduduk A per penduduk B. Kita langsung masukkan saja. Jaraknya berapa? 60 ya. Kemudian 1 ditambah 40.000. 40.000 dari mana? Jumlah penduduk B ya. Kemudian per 10.000 jumlah penduduk kota A. Kemudian langsung kita jumlahkan 60, berarti 40.000 bagi 10.000 berapa? 4 ya. Tinggal kita coret saja nolnya. 4 ya. Jadi 60 tambah 4 ya. Akar dari 4 berapa? Akar dari 4 adalah 2. 2 kali 2, 4 ya. Oke, jadi 2 ditambah 1, 3. 60 dibagi 3 adalah 20 km. Nah, jadi ada dua pilihan di sini. Belum mengkerucut ya, tapi yang paling tepat adalah jumlah penduduk yang paling sedikit itu mulai ditaruh ya. Jadi kita lihat kota A, kota B yang mana paling sedikit penduduknya, berarti penempatan di pusat perbelanjaan adalah 20 km dari kota A ya. Di sini. Teng-teng. Lokasinya di sini. Ya, next ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah zona X ya. X ini ya teori inti ganda ini dari Harris dan Ullman ya. Nah, perlu kita ketahui titik X itu adalah titik apa, dia mau menanyakan apa.
Nah, kalau di Harris dan Ullman ya, titik 1 itu sangat mudah adalah daerah pusat kota atau daerah pusat kegiatan DPK. Ini penjelasan dari nomor-nomor selanjutnya, silakan dibaca ya. And next, soal terakhir. Nah, ini soal analisis juga ya. Di sini kita lihat pengembangan wilayah perkotaan yang pesat sesuai ilustrasi gambar ke arah titik-titik dengan alasan titik-titik-titik. Oke, nah di sini pengembangan lokasi permukiman dia minta. Nah, yang paling tepat ke arah mana? 1, ini kosong ya, hutan di sini nomor 5. 4, pabrik kayu. 3, sungai ataupun kebun. Nah, kalau 1, kemudahan aksesibilitas, tersedia lahan kosong di hutan. Nah, 2 itu tersedia lahan kosong dekat dengan sungai. Nomor 3, industri kayu, tersedia sumber daya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, untuk lebih ke arah pembangunan suatu wilayah, kita memerlukan yang namanya sumber daya alam. Nah, jadi hal yang paling signifikan untuk kita pilih dan kita ambil kebijakan untuk membangun perumahan adalah lahan kosong. Kenapa lahan kosong? Karena di sini juga tidak begitu banyak sumber daya alamnya, dan juga hutan masih bisa kita manfaatkan sebagai pemasok maupun sumber daya alam kita. Seperti itu. Jadi pilihannya adalah nomor 2, tersedia lahan kosong. Oke, thanks. Thank you very much. See you next meeting ya. Di next pembelajaran soal-soal. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.